Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Siti Fatimah dari program studi PG PAUD dengan NIM 2105112524 Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 10 permasalahan pada komputer dan cara mengatasinya. Komputer di zaman sekarang telah menjadi sebuah kebutuhan primer yang tidak bisa disangkal. Kamu pasti menggunakannya untuk bekerja, bermain game, berinteraksi, atau apapun itu. Tentu saja di dalam penggunaannya, kamu pasti akan menemui banyak masalah seiring berjalannya waktu dan pemakaianmu. Berbagai masalah tersebut adalah masalah umum yang tidak hanya dirasakan oleh kamu saja, tetapi juga orang lain. Akan tetapi, permasalahan sesederhana itu sangat menyebalkan hingga dapat membuatmu memiliki mood yang jelek. Berikut adalah daftar-daftar permasalahan umum komputer yang dapat terjadi serta cara-cara mengatasinya. Yang pertama, layar biru. Layar biru ini adalah kasus ketika Microsoft Windows tiba-tiba berhenti. Umumnya, kasus ini menunjukkan sebuah permasalahan serius yang ada di laptop. Entah itu datang dari hardware-nya atau software-nya. Umumnya akan ada kode error untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Nah, cara mengatasinya yaitu adalah merestartnya, namun itu tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik kamu menulis ulang kode-kode error tersebut lalu mencarinya di Google. Yang kedua, missing DLL file atau DLL error. Merupakan kasus di mana komputer memiliki data yang buruk. Kasus ini membuat kamu tidak bisa menjalankan aplikasi-aplikasi tertentu. Namun, terdapat juga aplikasi yang tetap bisa dijalankan walaupun tetap tertulis adanya DLL yang hilang. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan fitur sistem file checker. Dengan men-scan lewat sistem file checker, kamu akan mengetahui apa yang hilang serta oleh fitur tersebut diganti atau diperbaiki. Yang ketiga, aplikasi berjalan lambat. Ada banyak hal yang mempengaruhi hal ini, tetapi yang paling umum dikarenakan komputer yang tidak kuat untuk mengolah kekuatan dan memori. Hal ini bisa dikarenakan RAM yang kecil, hard drive yang penuh, ataupun aplikasi yang berat seperti Google Chrome. Nah, cara mengatasi, ketahui terlebih dahulu apa yang jadi masalah. Apakah itu karena masalah RAM atau lainnya? Jika masalah RAM, maka kamu perlu mencari RAM yang lebih baik. Jika itu masalah aplikasi yang berat, kamu bisa membuka Windows Task Manager dengan menekan Ctrl plus Alt plus Delete. Cek tabulasi proses, lalu matikan aplikasi yang sekiranya terlalu berat dengan klik kanan aplikasi tersebut dan pilih End Process. Yang keempat, malware. Seperti virus, tetapi ini lebih berbahaya. Malware dapat melukai ataupun menghentikan komputer beserta sistem-sistemnya. Agar terkena, kamu perlu menginstalnya terlebih dahulu. Tetapi sekarang kamu cuma perlu mengunduh file dari sebuah website yang ditumpangi malware. Nah, cara mengatasinya sangat gampang dengan menggunakan malware tool dan terus mengupdate-nya. Perlu diingat, malware tools berbeda dengan virus software. Jadi kamu perlu menginstal keduanya. Yang kelima, isu koneksi atau internet. Banyak masalah yang bisa jadi penyebab hal ini. Mungkin provider, ISP, hardware, atau mungkin server DNS. Nah, cara mengatasinya, ada kalanya cukup dengan mengulang komputer. Masalah-masalah tersebut langsung beres. Gunakan saja Windows Network Diagnostic Tool untuk mengecek masalah lokal. Yang keenam, hard drive failure. Ada permasalahan di mana hard drive tidak terbaca. Biasanya ini dikarenakan umur hard drive yang memang waktunya ganti. Kabar baiknya adalah hard drive mudah diganti. Kabar buruknya, datamu dalam hard drive tersebut hilang semuanya. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan terus-menerus membackup datamu. Kamu bisa melakukan ini secara reguler tiap 1 minggu sekali ataupun sebulan. Jangan sampai terlupa karena tidak ada yang tahu kapan hard drive-mu mati.
layar beku. Kamu mungkin cukup sering mengalami hal ini. Layarmu tiba-tiba saja beku dan tidak ada yang bisa kamu lakukan. Itu bisa dikarenakan hardwaremu bermasalah ataupun software. Nah, cara mengatasinya menggunakan Windows Task Manager jika komputer masih bisa merespon. Tetapi jika benar-benar sudah tidak diapa-apakan, maka perlu dilakukan hard reset. Yang kedelapan, bunyi aneh. Sebenarnya komputer tidak pernah benar-benar sunyi. Kamu pasti mendengar bunyi mesin pendingin ataupun pembaca suara. Karena itu, jika ada suara lebih, maka dipastikan hardware-nya bermasalah. Nah, cara mengatasinya dengan terlebih dahulu bagian hardware manakah yang menyebabkan bunyi tersebut. Lalu jalankan fitur diagnosis atau cukup mengganti hardware tersebut. Yang kesembilan, overheating. Saat tenaga listrik mengalir ke dalam komputer, secara otomatis suhu komputer akan naik. Hal ini diturunkan lewat adanya pendingin udara di dalam komputer. Akan tetapi, ada kalanya hardware tersebut tidak cukup mampu mengatasinya dan pada akhirnya menyebabkan hardware yang tak tahan panas terbakar. Nah, cara mengatasinya, kamu bisa menggunakan software yang mampu mendeteksi seberapa panaskah suhu komputermu. Jika sudah memiliki suhu yang tak biasa, kamu bisa membawanya ke tukang reparasi untuk dicek ataupun diperbaiki. Menggunakan hardware pendingin pihak ketiga juga mampu membantu mencegah overheating. Yang ke-10, aplikasi tidak terinstall. Ada dua penyebab hal ini. Pertama, software tersebut tidak kompatibel dengan komputermu. Yang kedua, software itu punya ketentuan yang komputermu tidak bisa ditepati. Beberapa ada yang tetap bisa terinstall, tetapi berjalan dengan sangat lambat. Nah, cara mengatasinya, satu-satunya cara adalah kamu mengadopsi software itu atau mengupgrade hardware-mu. Itu dia 10 permasalahan komputer dan cara mengatasinya. Semoga video ini bisa membantu kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.